Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Nurmaningsih MPD selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita masih bisa menjalankan aktivitas belajar online di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato berisikan peranan mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia jika dibandingkan dengan siswa yang hanya berkewajiban mengejar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada bangsa dan masyarakat. Tentunya pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda dengan saat masih menjadi siswa. Maka sejatinya yang menentukan kemampuan mahasiswa bukanlah saat ia masuk perguruan tinggi, tetapi apa yang ia lakukan ketika ia lulus dari perguruan tinggi tersebut. Peranan perguruan tinggi sebagai pendidikan formal tertinggi di negara kita dalam kaitan pembentukan manusia modern adalah menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin para pendengar yang saya hormati, berbicara tentang negara kita, negara Indonesia tercinta tidak akan ada habisnya. Ini bukan kenaifan atau kesok pedulian, tapi ini tentang kesadaran yang akan tumbuh jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu bagaimana dengan peranan mahasiswa? Sebenarnya ada sebab kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis di dalam takdir. Secara tidak langsung, Allah telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral. Mahasiswa memiliki 3 peranan utama dalam berbangsa dan bernegara, yakni sebagai agent of change, iron stock, dan social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, namun dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai nilai fundamental. Sebagai iron stock, mahasiswa sebagai generasi muda nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia. Kemudian sebagai social control, mahasiswa sebagai kaum intelek turut mengawasi dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia kampus adalah miniatur kehidupan bernegara. Berbeda dengan dunia sekolah yang hanya berisikan kegiatan belajar dan mengajar. Di perguruan tinggi banyak sekali terselenggara berbagai kegiatan baik internal maupun eksternal kampus. Maka dari itu, jika teman-teman tertarik untuk mengikuti, pilihlah dengan bijak kegiatan yang kalian anggap sesuai dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Karena perlu diingat bahwa tugas utama mahasiswa adalah kuliah, yang merupakan amanah dari kedua orang tua kita. Hadirin para pendengar yang saya hormati, menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita sekarang, di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap negara. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Mahasiswa belajar
belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir jauh lebih ke depan. Kemudian tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral. Moral bukan hanya kita harus berkata jujur dan berperilaku baik, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli dan memiliki arti lebih dari hal lain. Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat, sudah pasti kita memiliki peranan membawa pesan moral bagi masyarakat, begitu juga kepada pemerintah. Dari apa yang telah saya sampaikan, mari kita renungkan peranan kita sebagai seorang mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Saya yakin ribuan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda pula dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tetap semangat, jangan buat jarak mematahkan impian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.